Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Kuswanto. Saya mahasiswa semester 2 UNESA, jurusan Fisika dari kelas FI 2022 dengan NIM 2203022402. Kali ini saya akan mempresentasikan infografis mengenai efek Doppler untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah literasi digital yang diampu oleh Ibu Meta Yanti Dewi. Tahukah kalian apa itu efek Doppler? Coba bayangkan, kalian berada di pinggir jalan, kemudian ada sebuah ambulans yang lewat di depan kalian. Pertama, ketika ambulans mendekati kalian, dan yang kedua, ketika ambulans tersebut menjauhi kalian. Kira-kira, akan adakah perbedaan bunyi di antara fenomena tersebut? Nah, fenomena tersebut kita sebut dengan efek Doppler. Efek Doppler sendiri didefinisikan sebagai perubahan frekuensi atau panjang gelombang sinyal yang dipancarkan oleh suatu objek akibat pergerakan relatif antara objek tersebut dan penerima sinyal. Efek ini terjadi ketika ada pergerakan objek atau penerima sinyal relatif terhadap objek yang diam atau medium yang memancarkan sinyal. Doppler merupakan salah satu pelajar dari Institut Politeknik Wiener yang ada di Austria. Nah, awal mula penemuan efek Doppler ini adalah ketika beliau sedang studi di Institut Politeknik Wiener tersebut. Saat itu, beliau sedang berada di pinggir jalan, lalu kemudian ada sebuah rombongan marching band melewati di depannya dengan menggunakan salah satu bus. Dari sana, Doppler berpikir ternyata ada perbedaan yang didengar. Ada perbedaan bunyi yang didengar ketika sumber bunyi mendekati Doppler, lalu kemudian menjauhi Doppler. Dari sana kemudian Doppler berpikir, ada apakah gerangan? Ternyata, dari sana Doppler melakukan percobaan demi percobaan terus-menerus, hingga akhirnya beliau menemukan sebuah konsep yang dinamakan dengan efek Doppler. Konsep efek Doppler sendiri terjadi karena adanya perubahan frekuensi atau panjang gelombang sinyal yang dipancarkan oleh suatu objek ketika objek tersebut mendekati atau menjauhi penerima sinyal. Perubahan tersebut tergantung pada kecepatan relatif antara objek dan penerima sinyal, serta frekuensi atau panjang gelombang sinyal tersebut. Efek Doppler ini merupakan penurunan matematis atau pengubah dari yang asalnya fenomena fisika seperti itu menjadi sebuah konsep matematika. Akhirnya, setelah berpuluh-puluh tahun, Doppler berhasil mengemukakan sebuah teori matematis dari efek Doppler tersebut. Dan suatu ketika, tepatnya pada tanggal 25 Mei tahun 1942, Doppler mengemukakan penemuannya yang disebut dengan efek Doppler. Doppler mengemukakan penemuannya tersebut pada sebuah forum ilmuwan besar yang dinamakan dengan Bohemian Society of Science. Di pertemuan tersebut, Doppler mengemukakan bahwa pada efek Doppler atau fenomena tersebut ada beberapa hubungan antara beberapa besaran fisika. Pertama, frekuensi, kemudian yang kedua, kecepatan, baik itu kecepatan dari sumber ataupun kecepatan pendengar. Kemudian yang ketiga, panjang gelombang. Ketika sumber bunyi mendekat kepada pendengar, yang terjadi adalah panjang gelombang tersebut semakin pendek. Akhirnya, frekuensi semakin besar karena frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Nah, lalu apakah yang terjadi ketika sumber tersebut menjauhi pendengar? Kebalikannya, panjang gelombang menyebar semakin besar dan akhirnya frekuensi yang didengar oleh pendengar semakin kecil. Dari pertemuan tersebut, Doppler akhirnya menyimpulkan bahwasanya
frekuensi pendengar sama dengan kecepatan bunyi di udara. Plus minus kecepatan dari pendengar dikalikan frekuensi dari sumber dibagi kecepatan di udara plus minus kecepatan dari sumber bunyi. Persamaan tersebutlah yang sering kita kenal dengan efek Doppler. Lalu kemudian, sekarang apakah maksud dari positif negatif di kecepatan pendengar dan juga kecepatan sumber? Ternyata positif negatif di sini mengandung makna ketika pengamat atau pendengar mendekati sumber, maka dia akan bernilai positif kecepatan pendengarnya. Dapat dilihat pada gambar. Adapun kebalikannya, ketika pengamat atau pendengar menjauhi sumber, maka kecepatan pendengar bernilai negatif. Dapat dilihat pada gambar. Sekarang, kita berbicara terkait dengan kecepatan sumber. Ketika sumber bergerak mendekati pengamat atau pendengar, maka kecepatan sumber bernilai negatif. Begitupun sebaliknya. Ketika sumber bergerak menjauhi pengamat atau pendengar, maka kecepatan sumber bernilai positif. Dapat terlihat pada gambar. Itulah yang disebut dengan kesepakatan positif negatif pada efek Doppler. Adapun penerapan efek Doppler sendiri diantaranya adalah dalam bidang astronomi. Efek Doppler digunakan dalam mengukur pergerakan bintang dan galaksi. Ketika bintang dan galaksi mendekat, garis spektrum yang dihasilkan akan bergeser ke warna biru. Sedangkan ketika menjauhi, garis spektrum bergeser ke warna merah. Perubahan ini disebabkan oleh efek Doppler. Dan yang kedua adalah penerapan efek Doppler dalam kedokteran. Dalam kedokteran, efek Doppler digunakan dalam mengukur aliran darah dalam tubuh manusia. Ultrasonografi adalah teknik yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk memetakan pergerakan darah dalam pembuluh darah. Pergerakan darah akan menghasilkan efek Doppler, sehingga dapat diukur dengan menggunakan perangkat khusus dan menghasilkan gambar visual tentang aliran darah di dalam tubuh. Nah, sekarang udah pada tahu kan apa itu efek Doppler? Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.